warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di PKN Newsroom. Kali ini saya ditemani Ketua Umum Ksatria Muda Nusantara, Eko Prabowo. Eko Prabowo, beliau juga seorang pengacara, seorang lawyer, orang muda yang hebat menurut saya. Saya orang hebat yang sangat jarang sekarang kali orang-orang muda yang mau terjun ke wilayah hukum ya. Wilayah hukum, apalagi masuk ke dunia politik. Karena sebagian besar orang muda menganggap politik itu tidak baik, kotor atau dan lain-lain. Tapi menurut Wakil Ketua Umum kita, Rio Rama Baskara, bahwa ketika orang muda tidak mau berpolitik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Ya, berarti orang-orang baik harus bergabung di politik. Begitu juga orang-orang muda yang memiliki wawasan baru, ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, bagaimana Nusantara Indonesia bisa bangkit dan menjadi menonjol di dunia. Gitu. Nah, kali ini kita ingin bicara dengan Ketua Umum Ksatria Muda. Kalau bicara muda, berarti kita bicara tentang orang-orang muda nih kok. Bicara orang-orang muda, pemilih-pemilih pemula, bagaimana caranya mereka mau bergabung dan tertarik berpolitik, khususnya di Partai Kebangkitan Nusantara. Tentu Ksatria punya dong ramuan khususnya, artinya apa langkah-langkah Ksatria Muda ke depan dalam rangka mengajak orang-orang muda lainnya, pemilih-pemilih pemula untuk mau bergabung di PKN dan berjuang bersama PKN untuk membangkitkan kembali kejayaan Nusantara. Ya. Jadi kalau perspektif dari kita Bang, sebagai anak muda ini, kenapa banyak anak-anak muda ini kita bisa bilang alergi terhadap politik? Kenapa? Karena menurut mereka ini politik ini, apalagi politik di Indonesia, ini kolot. Jadi sebagai anak muda nih, sebelum dia terjun, dia udah punya pemikiran sendiri. Kalau saya terjun di politik, percuma juga, pasti suara saya nggak akan didengar sama siapapun. Gitu. Gimana kita mau buat perubahan kalau belum bergabung aja udah dibungkam. Gitu. Ini kan yang terjadi di Indonesia sekarang ini kan. Jadi kalau mau anak muda ini bergabung ke partai politik, wajah perpolitikan Indonesia ini harus dirubah. Nggak bisa dengan cara-cara dulu tahun 90. Mungkin tahun-tahun itu masih sering banyak demo-demo, ya kan? Karena apa? Media sosial belum berkembang. Sekarang orang tanpa demo, tanpa datangin massa, mereka udah bisa bersuara lewat media sosial. Gitu. Jadi wajah politik dulu harus dirubah, apalagi wajah politik yang seperti apa, Pak? Kekolotan ini harus dirubah. Kekolotannya? Jadi gini, politik ini perspektif anak muda nih, kalau belum pernah nyoba, politik ini isinya orang-orang tua. Kita tahu tipikal orang tua itu, tipikal orang tua Indonesia lah, nggak mau mendengarkan, sulit mendengar, apalagi yang berbicara anak muda. Bisa dibilang kalau misal kita berargumen dengan orang tua, kan ya budaya kita lah, namanya melawan orang tua gitu. Sebenarnya kan argumen itu kan untuk bertukar pandangan lah, lebih baik gitu kan. Tapi karena di pikiran sendiri kan kayak anak muda nggak bisa berkomentar, nanti ketular lah, kurang ajar orang tua. Sebenarnya diskusi itu, sekeras pun kita diskusi itu untuk memajukan pikiran. Gitu. Jadi nggak bisa nih sekarang politik itu satu arah gitu, yang muda dengar, yang orang tua ini berbicara. Jadi sekarang itu zamannya ya kita harus dari dua line saling berbicara, bertukar pandangan gitu. Karena banyak kayak contoh gini untuk anak muda didengar, kita mau didengar, tapi banyak orang-orang itu kan tidak mau mendengar. Walaupun dalam pandangan kita agak sedikit tidak mainstream lah, kayak
kan banyak pikiran anak muda ini kan out of the box gitu. Kayak Ya, contoh gampang kita pikir, di luar inilah ya. siapa yang bakal mikir di Sudirman itu bisa ada fashion week jalanan? Ya, Itu yang buat bukan orang tua. Anak-anak muda dari awal nongkrong, dia bisa loh buat kayak gitu. Bisa berkarya jadi fashion show. ya. Itu kan sebenarnya kan yang kita nggak habis pikir kan sebagai orang tua, mungkin kayak ngapain di jalan nongkrong, akan jadi apa sih? Ternyata mereka buktiin banyak dari mereka yang mungkin putus sekolah tapi bisa mereka buat perubahan. Ya. Intinya apa? Mereka mau didengar. Kita anak muda mau didengar. Jadi kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, mungkin anak-anak muda itu mau lah bergabung. Curhat lah. Mereka kan awalnya dari Curhat kan. Curhatin tentang tentang lingkungannya. Mungkin apa. kalau belum negara, lingkungan sendiri. Iya nih di perumahan saya gini itu curhat loh. Nah kita mungkin sebagai orang yang wawasan lebih jauh atau lebih punya pengalaman lebih banyak, bisa lah menyumbang ide dan gagasan. Seharusnya gini loh gitu. Nah itu mereka lebih bisa mengerti. Di PKN sendiri yang dirasakan oleh Bro Eko seperti apa? Banyak juga sebenarnya teman-teman tuh yang bilang ke saya, kenapa harus masuk PKN partai baru gitu kan? Kalau menurut saya gitu, kalau di partai-partai besar itu kekolotan itu masih terus berlanjut. Oh. Gitu. Di partai baru ini, wadah yang baru ini, kita masih bisa bersuara. Jadi menurut saya kalau PKN, selama saya gabung di PKN, mungkin banyak senior-senior nih yang diskusi mendengar nasihat, atau ide-ide saya masih bisa didengar. Saya terapin juga ke mungkin anggota-anggota di Satria Muda juga gitu juga. Jangan pernah takut bersuara karena di PKN ini nggak alergi terhadap kritik. Gitu. Mungkin dari awalnya ya di situ dulu kita bebas bicara, bebas memberi ide dan gagasan. Sebagai orang muda lah tadi, artinya apa sih harapannya tentang politik di Indonesia selain tadi kekolotan tadi itu harus politik kolot itu harus dirubah. Ke depan itu wajah politik harus diisi seperti ini. Nah, bagi orang muda sendiri maunya seperti apa sih politik ke depan itu? Kalau kita sebagai anak muda, Bang. Ini mewakili orang muda ya? Anak muda nih, sebagai anak muda sendiri kita mau dilibatkan. Minta dilibatkan. Kita minta dilibatkan. Karena kalau menurut kita orang-orang tua ini idenya terbatas. Tapi kalau untuk anak muda, idenya nggak terbatas. Selalu ada aja ide dia itu. Makanya kita minta dilibatkan. Walaupun dari segi hukum pun kita punya ide sendiri kok. Atau mungkin kan menurut orang politisi-politisi yang udah lebih dulu lah senior ya, lebih senior, mereka bilang mungkin mereka beranggapan lo masih muda tahu apa sih, tapi kan sebenarnya apapun itu kalau mereka masih mau membimbing kita bisa belajar, orang-orang muda bisa belajar, hanya saja bagaimana mereka bisa mau mendengarkan masukan dari yang muda-muda juga. Betul, sambil belajar gitu kan, yang seharusnya seperti apa begitu. Betul Bang. Jadi gini Bang, ketidaktahuan itu disebabkan karena tidak adanya ikut sertaan. Ya artinya belum apa-apa mereka sudah bilang, lu tahu apa sih masih muda gitu. Karena udah dibungkam belum dari awal. Karena ya kita juga dari segi kita belajar loh. Kita kuliah orang-orang mendengar, mungkin saya yakin mayoritas mahasiswa kuliah itu Bang nggak terlalu mendengar apa yang dipelajari di perkuliahan, tapi mereka belajar dari yang mereka alami sendiri, apa yang mereka dapatkan di luar, di pergaulannya gitu. Makanya sama kayak politik itu juga, mungkin dilihat anak muda ini minim pengetahuan ya karena tidak dilibatkan Bang. Kalau dilibatkan mungkin ada pengetahuan untuk dia. Itu juga dalam politik ya, dilibatkan dalam politik ya mereka jadi paham berpolitik itu harusnya seperti apa, role-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebagai orang yang mewakili suara kaum muda, tadi kita sudah mendengar begitu banyak apa yang diinginin orang muda sebenarnya dalam politik, bahwa
orang muda itu mau didengar. Artinya jangan apa-apa, belum apa-apa sudah dibungkam Betul. suaranya gitu dengan kalimat mungkin lu tahu apa, Ya. kamu tahu apa, kamu masih muda. Ini politik beda loh, politik ini berat, politik ini urusan negara gitu. Lah kalau yang muda-muda ini tidak dilibatkan dan suaranya tidak mau didengarkan oleh yang mereka-mereka yang sudah lebih senior, lalu bagaimana? Sementara negara ini juga kita ingin terus berkembang. Regenerasi harus tetap Regenerasi terus berkembang, negara harus berkembang bahwa kita harus mengikuti kemauannya zaman. betul. Kemauannya zaman, zaman harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, Indonesia harus seperti ini, harus melakukan ini. Sementara ketika kita masih berpikiran kolot, maka ya negara ini akan begitu-begitu saja, Ya. gitu ya. Nah, demikian kali kok. Iya. Cukup kali, ada atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau dari saya pribadi, regenerasi untuk negara ini tetap harus berlanjut, Pak. Tanpa keterlibatan kaum muda, negara tidak akan pernah bisa berkembang. Karena yang tua juga ada Ada masanya. masanya. Yang muda ada masanya, tapi masih panjang. Masanya masih panjang. Betul. Demikian obrolan singkat kita dengan Ketua Ksatria Muda Nusantara, Bung Eko Prabowo. Nanti kita ketemu lagi, Siap. kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain Boleh. dengan topik-topik yang lain, tentunya topik-topik yang lebih kepada intinya topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana cara membangkitkan kejayaan Nusantara ke depannya. Demikian, salam kebangkitan, Rahayu.